Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Jufri dengan NIM 1916040071. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Jadi, dalam membuat satu usaha ada 3 cara untuk membuat satu usaha. Yang pertama yaitu mendirikan usaha yang baru. Jadi kita dirikan dari awal, dari nol, kita buat idenya, gagasannya, modalnya, karyawannya, dan sistem manajemennya dari awal. Itu untuk yang pertama, kita buat dari baru, dari awal semuanya. Yang kedua yaitu membeli perusahaan orang lain. Kita membeli perusahaan orang lain dengan nama atau goodwill yang telah ada sebelumnya. Maksudnya itu kita meneruskan perusahaan orang lain. Misalnya mereka ada kendala modal atau ingin pensiun dari perusahaan tersebut, kita beli perusahaan tersebut lalu kita lanjutkan operasionalnya. Ya, cara yang ketiga yaitu franchise atau bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita bersama-sama menentukan tempatnya, pola kerjanya, karyawannya, sistem keuangannya, akuntansinya, modalnya, risetnya, pemasarannya, segala hal-hal yang diperlukan dalam bisnis kita bahas dan kita kerjasamakan dengan orang lain. Dalam franchise ini ada 3 tipe. Yang pertama itu trade name franchise, yaitu kita mendapatkan hak untuk memproduksi barang dari perusahaan yang kita ajak franchise tersebut, yaitu kita diizinkan diberi hak untuk memproduksi. Tipe yang kedua yaitu product distribution franchise. Kita diberi hak distribusi. Kita diberi hak untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan tersebut pada tempat atau daerah-daerah tertentu. Kita hanya mendistribusikan barang-barang atau jasa-jasanya. Yang ketiga yaitu pure franchising, yaitu hak semuanya, dari karyawan, pola kerja, kualitas, pemasaran, semuanya yang berhubungan dengan perusahaan kita memilikinya. Dari produk, dari jasa-jasa, kita memiliki semuanya. Kita diberi hak untuk mengelola perusahaan tersebut. Setelah kita pahami tipe-tipe franchise dan cara untuk memulai usaha itu, yang harus kita perhatikan juga yaitu faktor eksternal dan internal, atau masalah eksternal dan internal. Maksudnya adalah masalah eksternalnya adalah kompetitor atau pesaing kita, bagaimana, susahkah untuk melawannya atau masih bisa kita bersaing dengan mereka. Yang ketiga yaitu faktor internal, yaitu faktor karyawan, manajemen, dan semua yang berhubungan dengan perusahaan. Itu juga perlu kita perhatikan sebagai penerus atau yang bekerja sama dengan perusahaan orang lain. Lalu setelah itu ada cara-cara persetujuan franchise atau kerjasama tersebut, yang mana para orang yang melakukan franchise ini telah sepakat untuk memberikan haknya kepada kita untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu menginvestasikan sejumlah uang pada uang tertentu pada perusahaan, lalu membayar uang goodwill, uang nama baik perusahaan yang kita ajak franchise tersebut. Lalu kita bersedia memberikan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu yang kelima yaitu kita bersedia mempersediakan barang dagang atau jasa-jasa dalam perusahaan. Itulah review dari saya dari pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.